Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kode PDI ID. Di video kali ini kita akan membuat CRUD dari menu pengarang. Oke, silakan teman-teman login ke aplikasinya atau ke websitenya. Nah, di sini kita akan membuat CRUD untuk menu pengarang yang di sini. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita close untuk anggota model, view, tambah, edit, dan anggota. Nah, sekarang kita sisakan untuk file menu.php. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Di pengarang ini kita ganti untuk href-nya, kita hapus. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller pengarang. Oke, seperti ini. Silakan kita buka dulu sidebar yang sebelah kiri. Kita ke controllers. Nah, di sini. Oke, sekarang kita copy file petugas.php ini. Kita copy, kemudian klik kanan pada folder panel, kemudian paste. Nah, selanjutnya kita rename. Kita ganti namanya dengan pengarang.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pindah ke models. Nah, di sini kita bisa copy dari petugas model. File ini kita copy, kemudian kita klik kanan di folder panels, kemudian paste. Berikutnya kita klik kanan, kemudian edit. Nama filenya kita beri namanya adalah pengarang, seperti ini, pengarang underscore model.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah ke folder views. Nah, di sini kita kopikan dari folder petugas yang di sini. Kita copy foldernya, kemudian kita pastekan di sini. Klik kanan di folder panels, kemudian paste. Oke, kita ganti nama filenya atau nama foldernya dengan pengarang. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka isi dari folder pengarang ini. Kita klik atau kita buka file view, file tambah, dan file edit. Oke, kalau sudah, sekarang kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita ke controller pengarang. Nah, di sini kita ganti dulu untuk nama kelasnya ke pengarang seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti pengarang underscore model. Oke, untuk function yang lain kita komentari dulu. Kita komentari seperti ini. Sekarang kita fokus dulu ke function index yang di atas. Oke, yang ini kita komentari, kemudian kita hapus koma $data yang di sini. Jangan lupa untuk yang di sini kita ganti ke folder pengarang. Oke, seperti ini. Berikutnya kita pindah ke file pengarang underscore model. Kita ganti nama kelasnya dengan pengarang underscore model. Oke, kalau sudah, sekarang kita komentari dulu untuk semua function yang ada di dalam file pengarang underscore model ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh, kemudian kita klik pada menu pengarang. Oke, di sini ada error, katanya undefined variable petugas. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file view.php. Oke, untuk tag PHP yang di sini kita komentari dulu ya. Caranya kita blok seperti ini, kemudian ketikkan control sama slash di keyboard. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah tidak ada error. Nah, sekarang kita akan perbaiki dulu untuk kolom-kolom yang di sini. Kembali lagi ke sini. Kemudian di sini kita ganti dengan data pengarang. Selanjutnya di sini kita ganti, kita arahkan ke controller pengarang, kemudian ke function tambah. Oke, kemudian ini kita ganti juga dengan pengarang. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke browser. Silakan teman-teman buka phpMyAdmin, kemudian buka database-nya. Kita masuk ke tabel pengarang. Oke, sekarang kita akan cek struktur tabelnya ya. Oke, di sini ada ID, nama pengarang, alamat pengarang,
email, kemudian telepon. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita ganti dengan nama pengarang. Kemudian di sini kita ganti dengan alamat. Yang di sini kita ganti dengan email. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan telepon. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol tambah pengarang ini. Silakan kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke controller pengarang. Nah, sekarang function tambah ini kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya. Kemudian di sini kita ganti nama foldernya ke pengarang. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik tombol tambah pengarang yang di sini. Oke, ya, di sini formnya masih form tambah petugas karena kita memang copy dari file atau folder petugas. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file tambah.php. Nah, di sini kita ganti dengan form tambah pengarang. Oke, kemudian di sini kita arahkan ke controller pengarang, ke function simpan. Oke, sudah benar. Berikutnya kita ganti yang di sini ya, ke nama pengarang. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk name-nya kita ganti juga dengan nama pengarang. Oke, kemudian di sini kita ganti username ini dengan alamat. Kemudian jangan lupa name-nya kita ganti dengan alamat underscore pengarang. Kemudian di password ini kita ganti dengan email seperti ini. Kemudian tag ini kita ganti dengan email. Kemudian name-nya kita ganti dengan email underscore pengarang. Kemudian berikutnya yang ini kita hapus karena pengarang tidak ada putu ya, kita hapus. Kita kopikan dari sini, kemudian kita paste. Yang terakhir kita ganti dengan telepon seperti ini. Untuk tipenya kita ganti dengan number supaya bisa diinput hanya dengan angka. Kemudian di name ini kita ganti email pengarang dengan telepon underscore pengarang. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita sudah punya form untuk tambah data pengarang. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita pindah ke controller pengarang. Sekarang kita buat function simpan. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita buat function dengan nama simpan. Oke, kemudian di dalamnya kita buat array. Kita ganti namanya dengan data, kemudian di sini kita buat yang pertama ada nama underscore pengarang. Kemudian di sini kita tulis $this input post nama underscore pengarang. Oke, kemudian kita duplikat. Yang berikutnya di sini ada alamat underscore pengarang. Kemudian di bawahnya kita ganti dengan email seperti ini. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan telepon underscore pengarang. Oke, kita rapikan dulu seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini kita buat $simpan sama dengan $this db insert. Kemudian di sini kita tulis nama tabelnya yaitu pengarang. Kemudian di sini kita tulis $data. Oke, berikutnya di bawahnya kita buat if seperti ini ya. Jika $simpan sama dengan true, maka yang dilakukan yang pertama kita akan membuat flash data. Kita tulis $this session set underscore flash data.
Oke, nama flash datanya adalah sukses seperti ini ya. Kemudian pesannya adalah data berhasil disimpan. Oke, seperti ini. Kemudian kita redirectnya kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller pengarang, kemudian ke function tambah. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser. Sekarang kita ke tabel pengarang yang di sini ya. Kita cek dulu. Nah, di sini datanya masih kosong. Sekarang kita akan lakukan input data pengarang dari form ini. Silakan di refresh. Oke, sekarang kita akan melakukan input data pengarang. Misalkan testing seperti ini ya, testing, kemudian alamatnya kita isi sembarang, emailnya kita kasih testing seperti ini, kemudian teleponnya kita isi sembarang. Kalau sudah, sekarang kita klik pada tombol simpan. Oke, di sini ada peringatan, katanya harus menggunakan simbol @ seperti ini, kemudian kita lengkapi dengan gmail.com. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, di sini ada error, katanya alamat pengarang ini tidak ditemukan, tidak diketahui gitu ya. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di sini di bagian array yang di sini kita kurang tambahkan G seperti ini, yang di sini kita tambahkan G juga. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, data berhasil disimpan. Sekarang kalau kita cek ke tabel pengarang, kita refresh. Di sini sekarang sudah ada satu data yang diinput lewat form tambah pengarang di sini. Oke, sekarang kita lakukan input data lagi, misalkan testing 2 seperti ini. Alamatnya kita isi sembarang, kemudian emailnya testing2@gmail misalkan.com. Kemudian teleponnya kita isi sembarang seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek di sini. Oke, sekarang di sini sudah ada 2 data sesuai dengan data yang diinput dari form ini. Oke, berikutnya kita akan menampilkan data yang ada di dalam tabel pengarang ini ke dalam aplikasi kita. Kita akan tampilkan ke sini ya, ke menu pengarang yang di sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Kita scroll ke atas di controller pengarang ini ke function index. Di sini kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian petugas ini kita ganti dengan pengarang. Kemudian nama modelnya kita ganti ke pengarang underscore model seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat function get data ini di dalam pengarang model. Oke, silakan teman-teman pindah ke file pengarang models. Kita aktifkan untuk function get data yang ini. Kemudian kita ganti nama tabelnya dengan pengarang. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file view.php. Yang di sini kita aktifkan dulu untuk tag PHP-nya, atau kita hilangkan komentarnya. Oke, di sini kita ganti ke pengarang. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti ke nama pengarang. Kemudian username ini kita ganti ke alamat underscore pengarang. Password ini kita ganti ke email underscore pengarang. Kemudian yang terakhir yaitu telepon underscore pengarang. Oke, untuk yang ini kita hapus. Kemudian yang di sini kita ganti controllernya dengan pengarang. Oke, kemudian di bawahnya kita ganti juga ke pengarang. Kemudian yang di sini ID petugasnya kita ganti dengan ID underscore pengarang. Oke, ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini ada error teman-teman, katanya undefined variable $pengarang. Nah, $pengarang ini tidak dikenali ya di sini. Katanya errornya ada di baris 24. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita pindah ke controller pengarang.
Nah, di sini kita perlu menambahkan koma kemudian $data. Jadi untuk parsing data ke view.php yang di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini sudah ada data yang kita ambil dari tabel pengarang yang di sini. Oke, berikutnya kita akan melakukan edit data pengarang. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Kita pindah ke controller pengarang. Di sini kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya. Kemudian ID petugas ini kita ganti dengan pengarang seperti ini. Ini kita ganti juga ke pengarang. Kita ganti juga ini ke pengarang underscore model. ID-nya kita ganti atau bisa kopikan dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian di sini nama foldernya kita ganti ke pengarang. Selanjutnya kita akan membuat function edit ini di dalam pengarang underscore model. Oke, sekarang kita pindah ke pengarang underscore model. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya yang di function edit. Kemudian ini kita ganti ke pengarang. Yang di sini kita ganti juga. Teman-teman bisa blok seperti ini. Kemudian Ctrl D di keyboard untuk menyeleksi semua petugas seperti ini ya. Kemudian langsung ketikkan di sini pengarang seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang kita ke file tambah.php. Ini kita copy script yang di sini. Kemudian kita pindah ke file edit. Kita hapus, kemudian kita pastekan script yang kita copy dari file tambah.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita perbaiki di sini. Kita ganti dengan form edit pengarang. Kemudian di sini kita arahkan ke function update. Oke, jangan lupa di sini kita copy, kita perlu menambahkan ID pengarang. Oke, ini kita ganti ke ID pengarang. Kemudian jangan lupa name-nya kita ganti ke ID pengarang seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan value seperti ini. Kemudian kita tulis tag PHP. Di sini kita tulis $pengarang. Kemudian kita tulis ID underscore pengarang. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Kemudian kita klik edit pada data nomor 2. Oke ya, di sini ID-nya sudah berhasil kita ambil. ID-nya yaitu 2. Kemudian kita akan menampilkan nama, alamat, email, dan telepon dari data pengarang dengan ID 2 ini. Oke, sekarang di sini kita kopikan dari sini ya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini, kita paste juga di bawahnya, kita paste di sini, kita paste juga di sini. Oke, sekarang kita perbaiki. Yang di sini kita ganti dengan nama pengarang. Kemudian di sini kita ganti dengan alamat pengarang. Yang di sini kita ganti dengan email pengarang. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan telepon pengarang. Oke, yang terakhir di sini kita ganti nama tombolnya dengan update seperti ini. Kemudian kita buat satu tombol menggunakan link. Yang ini kita hapus. Kemudian di bawahnya kita buat seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base underscore URL. Kita arahkan ke folder panel. Kemudian ke controller pengarang. Oke, kemudian di sini kita tambahkan kelas yang nama kelasnya adalah btn dark seperti ini, kemudian btn dash block. Oke, kita kasih namanya adalah batal. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya sudah seperti ini. Untuk tombolnya ini kita rubah ukurannya, kita ganti dengan 3, yang bawah kita ganti juga dengan 3. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita hidden pada ID pengarang ini. Kita kembali lagi sini, kita scroll ke atas. Nah, di bagian ID pengarang kita hidden ya, kita hidden seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke,
ID-nya sudah nggak kelihatan karena sudah kita hidden. Berikutnya kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke controller pengarang. Oke, di sini kita bisa kopikan dari function simpan yang di sini. Yang function update ini kita hapus. Oke, kita pastekan, kemudian kita ganti simpan ini dengan update. Oke, yang pertama di sini kita tulis $id_ pengarang sama dengan $this input push id_ pengarang. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita ganti dengan update. Oke, seperti ini ya. Di sini kita ganti juga. Kita hapus, kemudian kita tulis pengarang _model. Kemudian di sini kita buat function update seperti ini. Yang pertama kita kopikan id_ pengarang yang dari sini. Kemudian kita kopikan $data yang dari sini. Oke, kemudian di sini kita ganti ke update. Kita ganti dengan update seperti ini. Kemudian kita ganti yang di sini dengan data berhasil di update. Oke, kalau sudah, sekarang kita hapus yang di sini, tambah yang di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat function update ini di dalam pengarang _model. Ini kita bisa copy. Kemudian sekarang kita pindah ke file pengarang _model. Oke, ini teman-teman bisa aktifkan atau hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian kita hapus ini, kemudian kita paste. Berikutnya kita copy ID pengarang ini ya. Kemudian kita gantikan di sini, kita gantikan juga di sini. Kemudian petugas ini kita ganti dengan pengarang. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, misalkan untuk nama pengarang dari ini kita ganti atau kita tambahkan edit seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman klik tombol update. Oke, kalau teman-teman perhatikan yang di data nomor 2, nama pengarangnya sudah ganti menjadi testing 2 edit seperti ini. Oke, kalau misalkan kita mau melakukan perubahan pada data yang lain, bisa juga ya. Misalkan alamatnya di sini kita ganti ke Jakarta misalkan. Seperti ini, kalau sudah klik tombol update. Sekarang alamatnya berubah menjadi Jakarta seperti ini. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan membuat satu lagi yaitu delete data pengarang. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita kembali ke file pengarang.php. Oke, yang ini kita hapus ya, ini kita hapus. Oke, kemudian kita aktifkan function delete yang di sini. Pertama kita hapus $putu lama yang ini. Kemudian kita hapus baris kode yang ini. Oke, jangan lupa kita ganti petugas ini dengan pengarang. Oke, ini kita ganti dengan huruf kapital. Kemudian yang di sini kita ganti dengan kapital. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat function delete ini di dalam pengarang model. Oke, silakan teman-teman pindah ke file pengarang _model. Kita aktifkan yang function delete ini. Kita ganti semua petugas yang di sini, kita ganti dengan pengarang. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik delete pada data nomor 2. Oke, di sini ada konfirmasi, yakin mau menghapus. Kalau yakin, silakan teman-teman klik OK. Kalau tidak jadi, silakan teman-teman klik tombol cancel yang di sini. Oke, karena saya mau menghapus, saya klik tombol OK. Oke, ya di sini ada notifikasi sukses data berhasil di delete. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini kita sudah berhasil melakukan tambah data pengarang, edit data pengarang, dan hapus data pengarang. Oke, semoga teman-teman semuanya lancar, tidak ada error. Kalaupun ada error, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, berjumpa di video berikutnya.